Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang banyak yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka seyogyanya bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Semoga kemudian kita mampu menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-47. Majelis kita, majelis pembacaan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratul Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullahu taala. Di mana Dr. Hani Ahmad Faqih salah satu dosen di Universitas Islam Madinah Nabawiyah memberikan penjelasan dari bagian awal dari kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pertemuan kita yang ke-47 dan ini insya Allah pertemuan terakhir terkait dengan Perang Badar. Karena pembahasan tentang Perang Badar sudah lewat beberapa pembahasan, antara 8 atau 9 kalau tidak salah, maka ini yang terakhir insya Allah terkait dengan Badar. Kita mulai saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan jumlah man hadara badron. Berapa orang yang ikut Perang Badar? Berapa jumlah kaum muslimin di Perang Badar? Itu pembahasan kita hari ini. Baik, kita mulai. Bismillah. Qala fasl jumlah man hadara badron. Pasal pembahasan tentang berapa jumlah dari kaum muslimin yang ikut Perang Badar. Qala al-musannif Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan jumlatu man hadara badran minal muslimin 300 wa bid'ata asyara rajulan. Jumlah dari kaum muslimin yang ikut Perang Badar itu 300 belasan. 300 belasan. Sehingga kemudian 300 belasan itu ada perbedaan. Persisnya berapa? Wa amal musyrikun, adapun orang musyrik, fakanat iddatuhum kama qala sallallahu alaihi wasallam ma baina tis'i mi'ah ilal alf. Adapun jumlahnya orang-orang musyrik, maka jumlahnya adalah antara 900 hingga 1000. Wa qutila minal muslimina yauma idzin arba'ata asyara rajulan. Korban jiwa dari kaum muslimin dalam Perang Badar itu ada 14 orang. Wa qutila minal musyrikina sab'un. Adapun korban jiwa dari orang-orang musyrik 70 orang. Wakila aqal. Pendapat lain mengatakan enggak, kurang dari 70. Wa usira minhum mithlu dzalik. Dan yang ditawan dari orang-orang musyrik itu sama dengan yang terbunuh, yaitu 70. Yang terbunuh 70 dari orang-orang musyrik, yang tertawan dari orang musyrik 70 juga. Wa faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sya'ni Badrin wal Asra fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru bisa menyelesaikan permasalahan Perang Badar dan juga kemudian tawanan itu baru selesai pada bulan Syawal. Taib. Itu perkataan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Sekarang kita masuk kemudian penjelasan dari Syekh Hani Ahmad Faqih hafizahullahu taala. Beliau mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan terkait dengan hal ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, Nabah al-Hafidh Ibnu Hajar ila annal muslimin alladhina syaraku fil qitalil fi'li fi badrin innama kanu 305 aw 6 fahasiba. Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar menegaskan bahwa umat Islam yang betul-betul secara aktif memang benar ikut di medan pertempuran, itu jumlahnya tidak sampai 300 belasan. Tetapi hanya 304 atau 305 saja. Hanya 304 atau kemudian 305 saja. Baik. Kemudian li'anna ba'dhum udda min ahli badrin. Adapun sisanya, tadi kan ada perbedaan 300 belasan. Karena memang ada yang mengatakan kalau nggak salah 313, maksimal kalau tidak salah 318 kalau tidak salah ya. Intinya 300 belasan. Ada perbedaan terkait jumlah tersebut. Sehingga yang persis secara aktif memang ikut perang hanya 304 atau 305 atau 306. Adapun sisanya dianggap
dianggap sebagai orang yang ikut perang Badar, meskipun kemudian tidak secara aktif ikut dalam perang secara langsung. Taib, li asbabin mukhtalifah. Adapun kemudian sebagian orang yang tidak bisa ikut perang tersebut, maka kemudian sebabnya macam-macam. Misalkan, imma likauni Nabi sallallahu alaihi wasallam raddahu athna at-tariq wa istakhlafahu 'alal Madinah ka Abi Lubabah. Misalkan kemudian ada yang disuruh balik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ditunjuk untuk mengurus Madinah seperti Abu Lubabah. Seperti Abu Lubabah. Abu Lubabah misalkan disuruh pulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sudah sampai di tempat namanya Rauha kalau tidak salah. Rauha itu dari Madinah diperkirakan sekitar 70-an kilo. Sedangkan Badr dari Madinah itu sekitar 150 ya kalau tidak salah ya. Intinya 100 ke atas. Seingat kita 150 ya, mudah-mudahan kita nggak keliru ya. Sekitar 150-an kilometer. Sehingga Abu Lubabah itu belum sampai ke Badr oleh Rasulullah suruh balik. Disuruh untuk kemudian mengatur Madinah. Sebelumnya ditunjuk Ibnu Ummi Maktum, kemudian Rasulullah berubah pikiran, lalu Abu Lubabah disuruh kembali. Begitu juga wa akhar, misalkan yang lain, ingkasarat qadamahu. Kakinya misalkan ada yang patah. Faraddahu ilal Madinah, lalu kemudian disuruh balik ke Madinah. Wa hakadha, dan seterusnya. Sehingga yang ikut perang langsung hanya 305 atau 306. Barangkali masuk di dalam hal ini misalkan seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak ikut berangkat karena pada waktu itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Utsman untuk bertahan di Mekah karena pada masa itu istrinya Ruqayyah kalau tidak salah itu sakit keras. Lalu Utsman diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak ikut dan merawat Ruqayyah. Baru nanti kita tahu bahwa Ruqayyah pada akhir nanti itu meninggal ketika kaum muslimin, ketika Rasulullah mengirimkan seperti Zaid bin Harithah dan juga ada satu sahabat lain satu lagi untuk kemudian mengabarkan kemenangan kaum muslimin di perang Badar, disitulah kemudian disitulah kemudian Ruqayyah meninggal. Ruqayyah kemudian kuburnya diratakan. Berarti sudah meninggal. Lalu kemudian Rasulullah SAW terkait dengan Utsman, Rasulullah dalam perang Badar mengambil busur dan anak panahnya, lalu kemudian melemparkan ke musuh dan mengatakan hadza li Utsman, ini untuk Utsman. Sehingga Utsman tidak ikut meskipun dia dianggap kemudian sebagai ahlu Badar karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut. Taib. Ini yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, wa qauluhu wa qutila minal musyrikin sab'un, dan yang terbunuh dari orang-orang musyrik ada 70. Wa usira minhum mithlu dzalik. Adapun yang tertawan itu sama. Hadza huwal haq, dan ini pendapat yang benar. Kama qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwa korban jiwa dari orang musyrik 70, yang tertawan 70 juga. Wala'allahu jazima bihi, barangkali alasan Ibnu Hajar memastikan hal ini litsubutihi fi ahaditsin iddah, karena hal ini disebutkan dalam beberapa hadis. Ka hadits Ibnu Abbas, seperti misalkan hadis Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan faqatalu yauma idzin sab'in. Kaum muslimin pada waktu itu berhasil membunuh sab'in, 70 orang dari orang-orang musyrik. Wa asaru sab'in, dan berhasil menawan 70 juga. Sehingga ada dalilnya dari hadis-hadis riwayat yang ada di sini kemudian di Sahih Muslim misalkan. Kemudian poin yang ketiga, setelah poin yang kedua, poin yang ketiga adalah wa qutila minal muslimina yauma idzin 14 rajulan. Adapun korban jiwa dari kaum muslimin pada waktu itu adalah 14 jiwa, 14 orang. Qultu hadza muttafaq alaihi baina ulama sirah. Angka 14 ini katanya Dr. Hani Ahmad Fakih ini disepakati oleh ulama sirah. Mereka tidak berselisih tentang jumlah korban dari kaum muslimin di perang Badar. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini kemudian mengakhiri pembahasan kita terkait dengan perang Badar. Taib. Sehingga kurang lebih itu yang kemudian bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
Sehingga pembahasan kali ini kita hanya membahas tentang jumlah. Kesimpulannya bahwa yang dianggap sebagai orang yang ikut perang Badar itu jumlahnya 300 belasan. Tetapi katanya Ibnu Hajar yang secara real ikut perang itu sekitar 305 atau 306 saja. Sisanya kemudian dianggap ikut serta. Meskipun secara real mereka belum tentu. Kemudian korban jiwa dari orang musyrik ada 70. Kemudian tawanan dari orang musyrik sama 70. Adapun kemudian yang dari umat Islam, korban jiwa dari umat Islam hanya 14. Taib. Sehingga itu jamaahnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir kita terkait dengan perang Badar. Taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memudahkan kita mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kurang dalam banyak mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.